Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam hanya karena Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan tanpa kita memamerkan sehingga orang lain dapat mengetahui. Itulah sholat rahasia yang hanya kita kerjakan melalui qalbi ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala akan menghidupkan rasa kita. Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalannya agar kita insya Allah selalu tersambung kepadanya. Allah akan menggetarkan rasa ini. Allah akan menggetarkan hati kita agar dengan sendirinya, karena kita selalu mengamalkan zikir di dalam qalbi ini, maka insya Allah dengan sendirinya qalbi kita akan berzikir, akan mengagungkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Dia akan bergetar, dia akan bergetar, memuliakan penciptanya, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan membuktikan dengan menghidupkan rasa yang ada pada diri kita, yang ada pada qalbi ini, hingga membias, menyelimuti batang tubuh kita. Maka insya Allah batang tubuh ini akan menjadi fana, karena sandaran kita, iman ini, akidah ini lurus kepada Allah Ta'ala. Maka tiada lagi yang lain, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah maka tubuh kasar ini akan fana, sehingga kita merasakan seakan-akan tubuh kasar ini tiada, seakan-akan tubuh kasar ini lenyap. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri dan Allah Ta'ala, diri yang sesungguhnya. Itulah rasa ini, itulah rasa ini. Maka insya Allah semuanya akan tiada. Keduniaan ini akan tiada, akan perlahan terkikis, akan perlahan berkurang, sehingga terkadang muncullah nafas yang halus tersebut. Tiba-tiba nafas kita akan menjadi halus, maka kita akan merasakan tubuh kasar ini lenyap dan bahkan sampai tiada, karena kita hanya mengikuti rasa ini. Kita hanya mengikuti tuntunan daripada guru sejati ini. Itulah Nur Muhammad yang akan membawa kita, yang akan mengurangi keduniaan kita dan memperjalankan diri ini menuju kehadirat Allah Ta'ala, sehingga prasangka dan perasaan akan terpental, akan berkurang. Yang ada adalah kesejatian rasa, kesejatian diri sebenar diri kita, sehingga kita benar-benar merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala, begitu dekatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka perlulah kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasakan begitu adanya rasa. Tidak sebatas kita mendengar cerita, tetapi kita benar-benar mengalami, merasakan. Maka itulah perlu kita syukuri. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk menghidupkan rasa yang ada pada qalbi ini, berzikir di dalam hati ini, maka hati kita pun tidak akan gemetar. Hati kita pun tidak akan merindukan Allah Ta'ala, dan kita tidak akan pernah merasakan fananya tubuh kasar ini. Tetapi ketika kita membiasakan diri, maka Allah Ta'ala akan membuktikan kebesarannya, sehingga kita benar-benar sadar jika kita hanyalah hambanya yang fakir, yang hanya bisa mengikuti tuntunan dan kehendaknya, yang harus selalu bersyukur, bersujud dan memujinya, sehingga Allah Ta'ala semakin menuntun kita agar kita selalu dekat dengannya, kita selalu mesra bersama.
Bagaimanakah caranya agar kita dapat melihat diri kita sendiri? Caranya adalah kita harus selalu berbanyak untuk merenungi diri. Jika kita selalu merenungi diri ini, maka insya Allah kita akan dapat melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat jiwa kita sendiri. Jangan kita memaksakan diri untuk mengingat ataukah melihat diri kita. Jika kita memaksakannya, maka kita akan digiring ke jalan yang salah. Itu hati-hati. Di saat kita berzikir, jangan kita mengsengajakan diri untuk membayangkan diri ini. Tetapi biarkanlah nafas ini berjalan. Zikir yang kita amalkan itu berjalan. Biarkanlah. Ketika kita merenungi diri, kemudian tiba-tiba diri ini muncul dengan sendirinya untuk mengingat diri kita, maka kita ikuti. Maka disitulah terjadi ma'rifat. Yang pertama, puncak pertemuan antara diri yang zahir dan yang batin. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan ilmu yang dimiliki oleh para pejalan spiritual untuk bertemu dengan jati dirinya sendiri. Agar dapat kita kenal dan tahu jalan ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kematian dan tahu tentang jalan pulang kita. Itulah salah satu cara dan contohnya. Jadi ketika kita mengamalkannya, kita kosongkan pikiran ini. Kita hanya hidupkan rasa ini tanpa kita merencanakan untuk melihat diri ini. Itu yang lebih tepat, yang lebih benar dan sempurna. Jika kita khusyuk kepada Allah, selalu merenungi diri kita, perbuatan tentang keduniaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bawa di atas sejadah kita merenungi kebaikan dan keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita sesali. Maka insya Allah ketika hawa bumi ini berperang, kita akan dapat menyaksikan diri kita sendiri. Kenapa kita dapat menyaksikan diri kita? Karena cahaya tuntunan Nur Muhammad pada diri ini telah bersinar dan menyelimuti jiwa kita. Maka batin ini dapat melihat jiwa itu, karena jiwa itu telah bercahaya, sehingga dapat memancar keluar bagaikan cermin. Wajah kita pun kita dapat mengetahui tanpa kita melihatnya di cermin. Lekuk wajah kita, bentuk muka kita bisa mengetahui secara rinci. Itulah rahasia diri kita sendiri. Hilangkanlah unsur keduniaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita ingin melihat diri kita dengan menggunakan ilmu dan amalan, itu nanti ceritanya akan berbeda. Perjalanan ini akan berbeda. Maka kita harus mempunyai dan berguru tentang ilmu untuk mengenal tanda-tanda kematian. Itu pun ada berbagai macam ilmu dan tingkatan, semuanya tidak sama. Tetapi yang lebih murni adalah perjalanan jiwa. Kita mengikuti tentang perjalanan jiwa saja. Maka kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita tanpa cermin, langsung murni daripada Allah Ta'ala. Dia akan keluar secara laduni. Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam hanya karena Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan tanpa kita memamerkan, sehingga orang lain dapat mengetahui. Itulah sholat rahasia yang hanya kita kerjakan melalui qalbi ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala akan menghidupkan rasa kita. Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalannya agar kita insya Allah selalu tersambung kepadanya. Allah akan menggetarkan rasa ini. Allah akan menggetarkan hati kita agar dengan sendirinya
Karena kita selalu mengamalkan zikir di dalam kolbi ini, maka insya Allah dengan sendirinya kolbi kita akan berzikir, akan mengagungkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Dia akan bergetar, memuliakan penciptanya, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan membuktikan dengan menghidupkan rasa yang ada pada diri kita, yang ada pada kolbi ini, hingga membias, menyelimuti batang tubuh kita. Maka insya Allah batang tubuh ini akan menjadi fana. Karena sandaran kita, iman ini, akidah ini lurus kepada Allah Ta'ala, maka tiada lagi yang lain, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah maka tubuh kasar ini akan fana, sehingga kita merasakan seakan-akan tubuh kasar ini tiada, seakan-akan tubuh kasar ini lenyap. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri dan Allah Ta'ala. Diri yang sesungguhnya, itulah rasa ini, Maka insya Allah semuanya akan tiada. Keduniaan ini akan tiada, akan perlahan terkikis, akan perlahan berkurang, sehingga terkadang muncullah nafas yang halus tersebut. Tiba-tiba nafas kita akan menjadi halus, maka kita akan merasakan tubuh kasar ini lenyap dan bahkan sampai tiada. Karena kita hanya mengikuti rasa ini, kita hanya mengikuti tuntunan daripada guru sejati ini. Itulah Nur Muhammad yang akan membawa kita, yang akan mengurangi keduniaan kita dan memperjalankan diri ini menuju kehadirat Allah Ta'ala. Sehingga prasangka dan perasaan akan terpental, akan berkurang. Yang ada adalah kesejatian rasa, kesejatian diri sebenar diri kita. Sehingga kita benar-benar merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala, begitu dekatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka perlulah kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasakan begitu adanya rasa. Tidak sebatas kita mendengar cerita, tetapi kita benar-benar mengalami, merasakan. Maka itulah perlu kita syukuri. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk menghidupkan rasa yang ada pada kolbi ini, berzikir di dalam hati ini, maka hati kita pun tidak akan gemetar. Hati kita pun tidak akan merindukan Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah merasakan fananya tubuh kasar ini. Tetapi ketika kita membiasakan diri, maka Allah Ta'ala akan membuktikan kebesarannya. Sehingga kita benar-benar sadar jika kita hanyalah hambanya yang fakir, yang hanya bisa mengikuti tuntunan dan kehendaknya, yang harus selalu bersyukur, bersujud dan memujinya. Sehingga Allah Ta'ala semakin menuntun kita agar kita selalu dekat dengannya, kita selalu mesra bersama. Bagaimanakah caranya agar kita dapat melihat diri kita sendiri? Caranya adalah kita harus selalu berbanyak untuk merenungi diri. Jika kita selalu merenungi diri ini, maka insya Allah kita akan dapat melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat jiwa kita sendiri. Jangan kita memaksakan diri untuk mengingat ataukah melihat diri kita. Jika kita memaksakannya, maka kita akan digiring ke jalan yang salah. Itu hati-hati. Di saat kita berzikir, jangan kita mengsengajakan diri untuk membayangkan diri ini. Tetapi biarkanlah nafas ini berjalan. Zikir yang kita amalkan itu berjalan. Biarkanlah. Ketika kita merenungi diri, kemudian tiba-tiba diri ini muncul.
dengan sendirinya untuk mengingat diri kita, maka kita ikuti. Maka disitulah terjadi ma'rifat. Yang pertama, puncak pertemuan antara diri yang zahir dan yang batin. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan ilmu yang dimiliki oleh para pejalan spiritual untuk bertemu dengan jati dirinya sendiri, agar dapat kita kenal dan tahu jalan ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kematian dan tahu tentang jalan pulang kita. Itulah salah satu cara dan contohnya. Jadi ketika kita mengamalkannya, kita kosongkan pikiran ini. Kita hanya hidupkan rasa ini tanpa kita merencanakan untuk melihat diri ini. Itu yang lebih tepat, yang lebih benar dan sempurna. Jika kita khusyuk kepada Allah, selalu merenungi diri kita, perbuatan tentang keduniaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bawa di atas sejadah kita merenungi kebaikan dan keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita sesali. Maka insya Allah ketika hawa bumi ini berkurang, kita akan dapat menyaksikan diri kita sendiri. Kenapa kita dapat menyaksikan diri kita? Karena cahaya tuntunan Nur Muhammad pada diri ini telah bersinar dan menyelimuti jiwa kita. Maka batin ini dapat melihat jiwa itu, karena jiwa itu telah bercahaya, sehingga dapat memancar keluar bagaikan cermin. Wajah kita pun kita dapat mengetahui tanpa kita melihatnya di cermin. Lekuk wajah kita, bentuk muka kita bisa mengetahui secara rinci. Itulah rahasia diri kita sendiri. Hilangkanlah unsur keduniaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita ingin melihat diri kita dengan menggunakan ilmu dan amalan, itu nanti ceritanya akan berbeda. Perjalanan ini akan berbeda. Maka kita harus mempunyai dan berguru tentang ilmu untuk mengenal tanda-tanda kematian. Itu pun ada berbagai macam ilmu dan tingkatan, semuanya tidak sama. Tetapi yang lebih murni adalah perjalanan jiwa. Kita mengikuti tentang perjalanan jiwa saja. Maka kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita tanpa cermin, langsung murni daripada Allah Ta'ala. Dia akan keluar secara laduni. Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam, hanya karena Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan, tanpa kita memamerkan sehingga orang lain dapat mengetahui. Itulah sholat rahasia yang hanya kita kerjakan melalui qalbi ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala akan menghidupkan rasa kita. Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalannya agar kita insya Allah selalu tersambung kepadanya. Allah akan menggetarkan rasa ini. Allah akan menggetarkan hati kita agar dengan sendirinya, karena kita selalu mengamalkan zikir di dalam qalbi ini, maka insya Allah dengan sendirinya qalbi kita akan berzikir, akan mengagungkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Dia akan bergetar, memuliakan penciptanya, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan membuktikan dengan menghidupkan rasa yang ada pada diri kita, yang ada pada qalbi ini, hingga membias, menyelimuti batang tubuh kita. Maka insya Allah batang tubuh ini akan menjadi fana, karena sandaran kita, iman ini, akidah ini lurus kepada Allah Ta'ala. Maka tiada lagi yang lain
yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah, maka tubuh kasar ini akan panah, sehingga kita merasakan seakan-akan tubuh kasar ini tiada, seakan-akan tubuh kasar ini lenyap. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri, dan Allah Ta'ala, diri yang sesungguhnya. Itulah rasa ini, itulah rasa ini. Maka insya Allah semuanya akan tiada. Keduniaan ini akan tiada, akan perlahan terkikis, akan perlahan berkurang, sehingga terkadang muncullah nafas yang halus tersebut. Tiba-tiba nafas kita akan menjadi halus, maka kita akan merasakan tubuh kasar ini lenyap dan bahkan sampai tiada. Karena kita hanya mengikuti rasa ini, kita hanya mengikuti tuntunan daripada guru sejati ini. Itulah Nur Muhammad yang akan membawa kita, yang akan mengurangi keduniaan kita dan memperjalankan diri ini menuju kehadirat Allah Ta'ala, sehingga prasangka dan perasaan akan terpental, akan berkurang. Yang ada adalah kesejatian rasa, kesejatian diri sebenar diri kita, sehingga kita benar-benar merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala, begitu dekatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, maka perlulah kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasakan begitu adanya rasa, tidak sebatas kita mendengar cerita, tetapi kita benar-benar mengalami, merasakan. Maka itulah perlu kita syukuri. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk menghidupkan rasa yang ada pada kolbi ini, berzikir di dalam hati ini, maka hati kita pun tidak akan gemetar. Hati kita pun tidak akan merindukan Allah Ta'ala, dan kita tidak akan pernah merasakan fananya tubuh kasar ini. Tetapi ketika kita membiasakan diri, maka Allah Ta'ala akan membuktikan kebesarannya, sehingga kita benar-benar sadar jika kita hanyalah hambanya yang fakir, yang hanya bisa mengikuti tuntunan dan kehendaknya, yang harus selalu bersyukur, bersujud dan memujinya, sehingga Allah Ta'ala semakin menuntun kita agar kita selalu dekat dengannya, kita selalu mesra bersama. Bagaimanakah caranya agar kita dapat melihat diri kita sendiri? Caranya adalah kita harus selalu berbanyak untuk merenungi diri. Jika kita selalu merenungi diri ini, maka insya Allah kita akan dapat melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat jiwa kita sendiri. Jangan kita memaksakan diri untuk mengingat ataukah melihat diri kita. Jika kita memaksakannya, maka kita akan digiring ke jalan yang salah. Itu hati-hati. Di saat kita berzikir, jangan kita mensengajakan diri untuk membayangkan diri ini, tetapi biarkanlah nafas ini berjalan. Zikir yang kita amalkan itu berjalan. Biarkanlah. Ketika kita merenungi diri, kemudian tiba-tiba diri ini muncul dengan sendirinya untuk mengingat diri kita, maka kita ikuti. Maka disitulah terjadi ma'rifat. Yang pertama, puncak pertemuan antara diri yang zahir dan yang batin. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan ilmu yang dimiliki oleh para pejalan spiritual untuk bertemu dengan jati dirinya sendiri, agar dapat kita kenal dan tahu jalan ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kematian dan tahu tentang jalan pulang kita. Itulah salah satu cara dan contohnya. Jadi ketika kita mengamalkannya, kita kosongkan pikiran ini, kita hanya hidupkan rasa ini tanpa kita merencanakan untuk melihat diri ini. Itu yang lebih tepat.
yang lebih benar dan sempurna. Jika kita khusyuk kepada Allah, selalu merenungi diri kita, perbuatan tentang keduniaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bawa di atas sejadah kita merenungi kebaikan dan keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita sesali. Maka insya Allah ketika hawa bumi ini berperang, kita akan dapat menyaksikan diri kita sendiri. Kenapa kita dapat menyaksikan diri kita? Karena cahaya tuntunan Nur Muhammad pada diri ini telah bersinar dan menyelimuti jiwa kita. Maka batin ini dapat melihat jiwa itu, karena jiwa itu telah bercahaya, sehingga dapat memancar keluar bagaikan cermin. Wajah kita pun kita dapat mengetahui tanpa kita melihatnya di cermin. Lekuk wajah kita, bentuk muka kita bisa mengetahui secara rinci. Itulah rahasia diri kita sendiri. Hilangkanlah unsur keduniaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita ingin melihat diri kita dengan menggunakan ilmu dan amalan, itu nanti ceritanya akan berbeda. Perjalanan ini akan berbeda. Maka kita harus mempunyai dan berguru tentang ilmu untuk mengenal tanda-tanda kematian. Itu pun ada berbagai macam ilmu dan tingkatan, semuanya tidak sama. Tetapi yang lebih murni adalah perjalanan jiwa. Kita mengikuti tentang perjalanan jiwa saja, maka kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita tanpa cermin, langsung murni daripada Allah Ta'ala. Dia akan keluar secara laduni. Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam, hanya karena Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan tanpa kita memamerkan, sehingga orang lain dapat mengetahui. Itulah sholat rahasia yang hanya kita kerjakan melalui qalbi ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala akan menghidupkan rasa kita. Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalannya agar kita insya Allah selalu tersambung kepadanya. Allah akan menggetarkan rasa ini. Allah akan menggetarkan hati kita agar dengan sendirinya, karena kita selalu mengamalkan zikir di dalam qalbi ini, maka insya Allah dengan sendirinya qalbi kita akan berzikir, akan mengagungkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Dia akan bergetar, memuliakan penciptanya, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan membuktikan dengan menghidupkan rasa yang ada pada diri kita, yang ada pada qalbi ini, hingga membias, menyelimuti batang tubuh kita. Maka insya Allah batang tubuh ini akan menjadi fana, karena sandaran kita, iman ini, akidah ini lurus kepada Allah Ta'ala. Maka tiada lagi yang lain, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah, maka tubuh kasar ini akan fana, sehingga kita merasakan seakan-akan tubuh kasar ini tiada, seakan-akan tubuh kasar ini lenyap. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri dan Allah Ta'ala, diri yang sesungguhnya. Itulah rasa ini, itulah rasa ini. Maka insya Allah semuanya akan tiada. Keduniaan ini akan tiada, akan perlahan terkikis, akan perlahan berkurang, sehingga terkadang muncullah nafas yang halus tersebut. Tiba-tiba nafas kita akan menjadi halus,
maka kita akan merasakan tubuh kasar ini lenyap dan bahkan sampai tiada. Karena kita hanya mengikuti rasa ini. Kita hanya mengikuti tuntunan daripada guru sejati ini. Itulah Nur Muhammad yang akan membawa kita, yang akan mengurangi keduniaan kita dan memperjalankan diri ini menuju kehadirat Allah Ta'ala, sehingga prasangka dan perasaan akan terpental, akan berkurang. Yang ada adalah kesejatian rasa, kesejatian diri sebenar diri kita, sehingga kita benar-benar merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala, begitu dekatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, maka perlulah kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasakan begitu adanya rasa. Tidak sebatas kita mendengar cerita, tetapi kita benar-benar mengalami, merasakan. Maka itulah perlu kita syukuri. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk menghidupkan rasa yang ada pada kolbi ini, berzikir di dalam hati ini, maka hati kita pun tidak akan gemetar. Hati kita pun tidak akan merindukan Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah merasakan fananya tubuh kasar ini. Tetapi ketika kita membiasakan diri, maka Allah Ta'ala akan membuktikan kebesarannya. Sehingga kita benar-benar sadar jika kita hanyalah hambanya yang fakir, yang hanya bisa mengikuti tuntunan dan kehendaknya, yang harus selalu bersyukur, bersujud dan memujinya, sehingga Allah Ta'ala semakin menuntun kita agar kita selalu dekat dengannya, kita selalu mesra bersama. Bagaimanakah caranya agar kita dapat melihat diri kita sendiri? Caranya adalah kita harus selalu berbanyak untuk merenungi diri. Jika kita selalu merenungi diri ini, maka insya Allah kita akan dapat melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat jiwa kita sendiri. Jangan kita memaksakan diri untuk mengingat ataukah melihat diri kita. Jika kita memaksakannya, maka kita akan digiring ke jalan yang salah. Itu hati-hati. Di saat kita berzikir, jangan kita mengsengajakan diri untuk membayangkan diri ini. Tetapi biarkanlah nafas ini berjalan. Zikir yang kita amalkan itu berjalan. Biarkanlah. Ketika kita merenungi diri, kemudian tiba-tiba diri ini muncul dengan sendirinya untuk mengingat diri kita, maka kita ikuti. Maka disitulah terjadi ma'rifat. Yang pertama, puncak pertemuan antara diri yang zahir dan yang batin. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan ilmu yang dimiliki oleh para pejalan spiritual untuk bertemu dengan jati dirinya sendiri, agar dapat kita kenal dan tahu jalan ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kematian dan tahu tentang jalan pulang kita. Itulah salah satu cara dan contohnya. Jadi ketika kita mengamalkannya, kita kosongkan pikiran ini. Kita hanya hidupkan rasa ini tanpa kita merencanakan untuk melihat diri ini. Itu yang lebih tepat, yang lebih benar dan sempurna. Jika kita khusyuk kepada Allah, selalu merenungi diri kita, perbuatan tentang keduniaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bawa di atas sejadah kita merenungi kebaikan dan keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita sesali. Maka insya Allah ketika hawa bumi ini berkurang, kita akan dapat menyaksikan diri kita sendiri. Kenapa kita dapat menyaksikan diri kita? Karena cahaya tuntunan Nur Muhammad pada diri ini telah bersinar dan menyelimuti jiwa kita. Maka batin ini dapat melihat jiwa itu, karena jiwa itu telah bercahaya, sehingga dapat memancar keluar bagaikan cermin.
Wajah kita pun kita dapat mengetahui tanpa kita melihatnya di cermin. Lekuk wajah kita, bentuk muka kita bisa mengetahui secara rinci. Itulah rahasia diri kita sendiri. Hilangkanlah unsur keduniaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita ingin melihat diri kita dengan menggunakan ilmu dan amalan, itu nanti ceritanya akan berbeda. Perjalanan ini akan berbeda. Maka kita harus mempunyai dan berguru tentang ilmu untuk mengenal tanda-tanda kematian. Itu pun ada berbagai macam ilmu dan tingkatan, semuanya tidak sama. Tetapi yang lebih murni adalah perjalanan jiwa. Kita mengkaji tentang perjalanan jiwa saja, maka kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita tanpa cermin, langsung murni daripada Allah Ta'ala. Dia akan keluar secara laduni. Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam, hanya karena Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan tanpa kita memamerkan, sehingga orang lain dapat mengetahui. Itulah sholat rahasia yang hanya kita kerjakan melalui qalbi ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala akan menghidupkan rasa kita. Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalannya agar kita insya Allah selalu tersambung kepadanya. Allah akan menggetarkan rasa ini. Allah akan menggetarkan hati kita agar dengan sendirinya, karena kita selalu mengamalkan zikir di dalam qalbi ini, maka insya Allah dengan sendirinya qalbi kita akan berzikir, akan mengagungkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Dia akan bergetar, dia akan bergetar, memuliakan penciptanya, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan membuktikan dengan menghidupkan rasa yang ada pada diri kita, yang ada pada qalbi ini, hingga membias, menyelimuti batang tubuh kita. Maka insya Allah batang tubuh ini akan menjadi fana, karena sandaran kita, iman ini, akidah ini lurus kepada Allah Ta'ala. Maka tiada lagi yang lain, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah, maka tubuh kasar ini akan fana, sehingga kita merasakan seakan-akan tubuh kasar ini tiada, seakan-akan tubuh kasar ini lenyap. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri dan Allah Ta'ala. Diri yang sesungguhnya, itulah rasa ini, itulah rasa ini. Maka insya Allah semuanya akan tiada. Keduniaan ini akan tiada, akan perlahan terkikis, akan perlahan berkurang, sehingga terkadang muncullah nafas yang halus tersebut. Tiba-tiba nafas kita akan menjadi halus, maka kita akan merasakan tubuh kasar ini lenyap dan bahkan sampai tiada, karena kita hanya mengikuti rasa ini. Kita hanya mengikuti tuntunan daripada guru sejati ini. Itulah Nur Muhammad yang akan membawa kita, yang akan mengurangi keduniaan kita dan memperjalankan diri ini menuju kehadirat Allah Ta'ala, sehingga prasangka dan perasaan akan terpental, akan berkurang. Yang ada adalah kesejatian rasa, kesejatian diri sebenarnya diri kita, sehingga kita benar-benar merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala, begitu dekatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka perlulah kita syukuri
segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita dapat merasakan begitu adanya rasa. Tidak sebatas kita mendengar cerita, tetapi kita benar-benar mengalami, merasakan. Maka itulah perlu kita syukuri. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk menghidupkan rasa yang ada pada kalbi ini, berzikir di dalam hati ini, maka hati kita pun tidak akan gemetar. Hati kita pun tidak akan merindukan Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah merasakan fananya tubuh kasar ini. Tetapi ketika kita membiasakan diri, maka Allah Ta'ala akan membuktikan kebesarannya. Sehingga kita benar-benar sadar jika kita hanyalah hambanya yang fakir, yang hanya bisa mengikuti tuntunan dan kehendaknya, yang harus selalu bersyukur, bersujud dan memujinya. Sehingga Allah Ta'ala semakin menuntun kita agar kita selalu dekat dengannya, kita selalu mesra bersama. Bagaimanakah caranya agar kita dapat melihat diri kita sendiri? Caranya adalah kita harus selalu berbanyak untuk merenungi diri. Jika kita selalu merenungi diri ini, maka insya Allah kita akan dapat melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat jiwa kita sendiri. Jangan kita memaksakan diri untuk mengingat ataukah melihat diri kita. Jika kita memaksakannya, maka kita akan digiring ke jalan yang salah. Itu hati-hati. Di saat kita berzikir, jangan kita mensengajakan diri untuk membayangkan diri ini. Tetapi biarkanlah nafas ini berjalan. Zikir yang kita amalkan itu berjalan. Biarkanlah. Ketika kita merenungi diri, kemudian tiba-tiba diri ini muncul dengan sendirinya untuk mengingat diri kita, maka kita ikuti. Maka disitulah terjadi ma'rifat. Yang pertama, puncak pertemuan antara diri yang zahir dan yang batin. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan ilmu yang dimiliki oleh para pejalan spiritual untuk bertemu dengan jati dirinya sendiri, agar dapat kita kenal dan tahu jalan ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kematian dan tahu tentang jalan pulang kita. Itulah salah satu cara dan contohnya. Jadi ketika kita mengamalkannya, kita kosongkan pikiran ini. Kita hanya hidupkan rasa ini tanpa kita merencanakan untuk melihat diri ini. Itu yang lebih tepat, yang lebih benar dan sempurna. Jika kita khusyuk kepada Allah, selalu merenungi diri kita, perbuatan tentang keduniaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bawa di atas sejadah kita merenungi kebaikan dan keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita sesali. Maka insya Allah ketika hawa bumi ini berperang, kita akan dapat menyaksikan diri kita sendiri. Kenapa kita dapat menyaksikan diri kita? Karena cahaya tuntunan Nur Muhammad pada diri ini telah bersinar dan menyelimuti jiwa kita. Maka batin ini dapat melihat jiwa itu, karena jiwa itu telah bercahaya, sehingga dapat memancar keluar bagaikan cermin. Wajah kita pun kita dapat mengetahui tanpa kita melihatnya di cermin. Lekuk wajah kita, bentuk muka kita bisa mengetahui secara rinci. Itulah rahasia diri kita sendiri. Hilangkanlah unsur keduniaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita ingin melihat diri kita dengan menggunakan ilmu dan amalan, itu nanti ceritanya akan berbeda. Perjalanan ini akan berbeda. Maka kita harus mempunyai dan berguru tentang ilmu untuk mengenal tanda-tanda kematian. Itu pun ada berbagai macam ilmu dan tingkatan, semuanya tidak sama. Tetapi yang lebih murni adalah perjalanan jiwa. Kita mengikuti tentang perjalanan jiwa saja.
maka kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita tanpa cermin, langsung murni daripada Allah Ta'ala. Dia akan keluar secara laduni. Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam hanya karena Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan tanpa kita memamerkan sehingga orang lain dapat mengetahui. Itulah sholat rahasia yang hanya kita kerjakan melalui qalbi ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala akan menghidupkan rasa kita. Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalannya agar kita insya Allah selalu tersambung kepadanya. Allah akan menggetarkan rasa ini. Allah akan menggetarkan hati kita agar dengan sendirinya, karena kita selalu mengamalkan zikir di dalam qalbi ini, maka insya Allah dengan sendirinya qalbi kita akan berzikir, akan mengagungkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Dia akan bergetar, dia akan bergetar, memuliakan penciptanya, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan membuktikan dengan menghidupkan rasa yang ada pada diri kita, yang ada pada qalbi ini, hingga membias, menyelimuti batang tubuh kita. Maka insya Allah batang tubuh ini akan menjadi fana, karena sandaran kita, iman ini, akidah ini lurus kepada Allah Ta'ala. Maka tiada lagi yang lain, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah maka tubuh kasar ini akan fana, sehingga kita merasakan seakan-akan tubuh kasar ini tiada, seakan-akan tubuh kasar ini lenyap. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri dan Allah Ta'ala. Diri yang sesungguhnya, itulah rasa ini, itulah rasa ini. Maka insya Allah semuanya akan tiada, keduniaan ini akan tiada, akan perlahan terkikis, akan perlahan berkurang, sehingga terkadang muncullah nafas yang halus tersebut. Tiba-tiba nafas kita akan menjadi halus, maka kita akan merasakan tubuh kasar ini lenyap dan bahkan sampai tiada, karena kita hanya mengikuti rasa ini, kita hanya mengikuti tuntunan daripada guru sejati ini. Itulah Nur Muhammad yang akan membawa kita, yang akan mengurangi keduniaan kita dan memperjalankan diri ini menuju kehadirat Allah Ta'ala, sehingga prasangka dan perasaan akan terpental, akan berkurang. Yang ada adalah kesejatian rasa, kesejatian diri sebenar diri kita, sehingga kita benar-benar merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala, begitu dekatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka perlulah kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasakan begitu adanya rasa. Tidak sebatas kita mendengar cerita, tetapi kita benar-benar mengalami, merasakan. Maka itulah perlu kita syukuri. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk menghidupkan rasa yang ada pada qalbi ini, berzikir di dalam hati ini, maka hati kita pun tidak akan gemetar. Hati kita pun tidak akan merindukan Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah merasakan fananya tubuh kasar ini. Tetapi ketika kita membiasakan diri, maka Allah Ta'ala akan membuktikan kebesarannya. Sehingga kita benar-benar sadar jika kita hanyalah hambanya yang fakir, yang hanya bisa mengikuti tuntunan dan kehendaknya, yang harus selalu bersyukur, bersujud dan memujinya.
Sehingga Allah Ta'ala semakin menuntun kita agar kita selalu dekat dengannya. Kita selalu mesra bersama. Bagaimanakah caranya agar kita dapat melihat diri kita sendiri? Caranya adalah kita harus selalu berbanyak untuk merenungi diri. Jika kita selalu merenungi diri ini, maka insya Allah kita akan dapat melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat jiwa kita sendiri. Jangan kita memaksakan diri untuk mengingat ataukah melihat diri kita. Jika kita memaksakannya, maka kita akan digiring ke jalan yang salah. Itu hati-hati. Di saat kita berzikir, jangan kita mensengajakan diri untuk membayangkan diri ini. Tetapi biarkanlah nafas ini berjalan. Zikir yang kita amalkan itu berjalan. Biarkanlah. Ketika kita merenungi diri, kemudian tiba-tiba diri ini muncul dengan sendirinya untuk mengingat diri kita, maka kita ikuti. Maka disitulah terjadi ma'rifat. Yang pertama, puncak pertemuan antara diri yang zahir dan yang batin. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan ilmu yang dimiliki oleh para pejalan spiritual untuk bertemu dengan jati dirinya sendiri. Agar dapat kita kenal dan tahu jalan ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kematian dan tahu tentang jalan pulang kita. Itulah salah satu cara dan contohnya. Jadi ketika kita mengamalkannya, kita kosongkan pikiran ini. Kita hanya hidupkan rasa ini tanpa kita merencanakan untuk melihat diri ini. Itu yang lebih tepat, yang lebih benar dan sempurna. Jika kita khusyuk kepada Allah, selalu merenungi diri kita, perbuatan tentang keduniaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bawa di atas sejadah kita merenungi kebaikan dan keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita sesali. Maka insya Allah ketika hawa bumi ini berkurang, kita akan dapat menyaksikan diri kita sendiri. Kenapa kita dapat menyaksikan diri kita? Karena cahaya tuntunan Nur Muhammad pada diri ini telah bersinar dan menyelimuti jiwa kita. Maka batin ini dapat melihat jiwa itu, karena jiwa itu telah bercahaya, sehingga dapat memancar keluar bagaikan cermin. Wajah kita pun kita dapat mengetahui tanpa kita melihatnya di cermin. Lekuk wajah kita, bentuk muka kita bisa mengetahui secara rinci. Itulah rahasia diri kita sendiri. Hilangkanlah unsur keduniaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita ingin melihat diri kita dengan menggunakan ilmu dan amalan, itu nanti ceritanya akan berbeda. Perjalanan ini akan berbeda. Maka kita harus mempunyai dan berguru tentang ilmu untuk mengenal tanda-tanda kematian. Itu pun ada berbagai macam ilmu dan tingkatan, semuanya tidak sama. Tetapi yang lebih murni adalah perjalanan jiwa. Kita mengkaji tentang perjalanan jiwa saja, maka kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita tanpa cermin, langsung murni daripada Allah Ta'ala. Dia akan keluar secara laduni. Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam hanya karena Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan tanpa kita memamerkan, sehingga orang lain dapat mengetahui. Itulah sholat rahasia yang hanya kita kerjakan melalui qalbi ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala akan menghidupkan rasa kita. Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalannya agar kita insya Allah selalu tersambung kepadanya. Allah akan menggetarkan
rasa ini. Allah akan menggetarkan hati kita agar dengan sendirinya, karena kita selalu mengamalkan zikir di dalam kolbi ini, maka insya Allah dengan sendirinya kolbi kita akan berzikir, akan mengagungkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Dia akan bergetar, memuliakan penciptanya, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan membuktikan dengan menghidupkan rasa yang ada pada diri kita, yang ada pada kolbi ini, hingga membias, menyelimuti batang tubuh kita. Maka insya Allah batang tubuh ini akan menjadi fana, karena sandaran kita, iman ini, akidah ini lurus kepada Allah Ta'ala. Maka tiada lagi yang lain, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah maka tubuh kasar ini akan fana, sehingga kita merasakan seakan-akan tubuh kasar ini tiada, seakan-akan tubuh kasar ini lenyap. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri dan Allah Ta'ala. Diri yang sesungguhnya, itulah rasa ini, Maka insya Allah semuanya akan tiada. Keduniaan ini akan tiada, akan perlahan terkikis, akan perlahan berkurang, sehingga terkadang muncullah nafas yang halus tersebut. Tiba-tiba nafas kita akan menjadi halus, maka kita akan merasakan tubuh kasar ini lenyap dan bahkan sampai tiada. Karena kita hanya mengikuti rasa ini, kita hanya mengikuti tuntunan daripada guru sejati ini. Itulah Nur Muhammad yang akan membawa kita, yang akan mengurangi keduniaan kita dan memperjalankan diri ini menuju kehadirat Allah Ta'ala. Sehingga prasangka dan perasaan akan terpental, akan berkurang. Yang ada adalah kesejatian rasa, kesejatian diri sebenar diri kita. Sehingga kita benar-benar merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala, begitu dekatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka perlulah kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasakan begitu adanya rasa. Tidak sebatas kita mendengar cerita, tetapi kita benar-benar mengalami, merasakan. Maka itulah perlu kita syukuri. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk menghidupkan rasa yang ada pada kolbi ini, berzikir di dalam hati ini, maka hati kita pun tidak akan gemetar. Hati kita pun tidak akan merindukan Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah merasakan fananya tubuh kasar ini. Tetapi ketika kita membiasakan diri, maka Allah Ta'ala akan membuktikan kebesarannya. Sehingga kita benar-benar sadar jika kita hanyalah hambanya yang fakir, yang hanya bisa mengikuti tuntunan dan kehendaknya, yang harus selalu bersyukur, bersujud dan memujinya. Sehingga Allah Ta'ala semakin menuntun kita agar kita selalu dekat dengannya, kita selalu mesra bersama. Bagaimanakah caranya agar kita dapat melihat diri kita sendiri? Caranya adalah kita harus selalu berbanyak untuk merenungi diri. Jika kita selalu merenungi diri ini, maka insya Allah kita akan dapat melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat jiwa kita sendiri. Jangan kita memaksakan diri untuk mengingat ataukah melihat diri kita. Jika kita memaksakannya, maka kita akan digiring ke jalan yang salah. Itu hati-hati. Di saat kita berzikir, jangan kita mensengajakan diri untuk membayangkan diri ini. Tetapi biarkanlah nafas ini berjalan.
zikir yang kita amalkan itu berjalan. Biarkanlah ketika kita merenungi diri, kemudian tiba-tiba diri ini muncul dengan sendirinya untuk mengingat diri kita, maka kita ikuti. Maka disitulah terjadi ma'rifat. Yang pertama, puncak pertemuan antara diri yang zahir dan yang batin. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan ilmu yang dimiliki oleh para pejalan spiritual untuk bertemu dengan jati dirinya sendiri, agar dapat kita kenal dan tahu jalan ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kematian dan tahu tentang jalan pulang kita. Itulah salah satu cara dan contohnya. Jadi ketika kita mengamalkannya, kita kosongkan pikiran ini. Kita hanya hidupkan rasa ini tanpa kita merencanakan untuk melihat diri ini. Itu yang lebih tepat, yang lebih benar dan sempurna. Jika kita khusyuk kepada Allah, selalu merenungi diri kita, perbuatan tentang keduniaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bawa di atas sejadah kita merenungi kebaikan dan keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita sesali. Maka insya Allah ketika hawa bumi ini berkurang, kita akan dapat menyaksikan diri kita sendiri. Kenapa kita dapat menyaksikan diri kita? Karena cahaya tuntunan Nur Muhammad pada diri ini telah bersinar dan menyelimuti jiwa kita. Maka batin ini dapat melihat jiwa itu, karena jiwa itu telah bercahaya, sehingga dapat memancar keluar bagaikan cermin. Wajah kita pun kita dapat mengetahui tanpa kita melihatnya di cermin. Lekuk wajah kita, bentuk muka kita bisa mengetahui secara rinci. Itulah rahasia diri kita sendiri. Hilangkanlah unsur keduniaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita ingin melihat diri kita dengan menggunakan ilmu dan amalan, itu nanti ceritanya akan berbeda. Perjalanan ini akan berbeda. Maka kita harus mempunyai dan berguru tentang ilmu untuk mengenal tanda-tanda kematian. Itu pun ada berbagai macam ilmu dan tingkatan, semuanya tidak sama. Tetapi yang lebih murni adalah perjalanan jiwa. Kita mengikuti tentang perjalanan jiwa saja, maka kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita tanpa cermin, langsung murni daripada Allah Ta'ala. Dia akan keluar secara laduni. Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam hanya karena Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan tanpa kita memamerkan, sehingga orang lain dapat mengetahui. Itulah sholat rahasia yang hanya kita kerjakan melalui qalbi ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala akan menghidupkan rasa kita. Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalannya agar kita insya Allah selalu tersambung kepadanya. Allah akan menggetarkan rasa ini. Allah akan menggetarkan hati kita agar dengan sendirinya, karena kita selalu mengamalkan zikir di dalam qalbi ini, maka insya Allah dengan sendirinya qalbi kita akan berzikir, akan mengagungkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Dia akan bergetar, memuliakan penciptanya, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan membuktikan dengan menghidupkan rasa yang ada pada diri kita, yang ada pada qalbi ini, hingga membias, menyelimuti batang tubuh kita. Maka insya Allah batang tubuh ini akan menjadi fana, karena sandaran kita
iman ini, akidah ini lurus kepada Allah Ta'ala, maka tiada lagi yang lain, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah, maka tubuh kasar ini akan panah, sehingga kita merasakan seakan-akan tubuh kasar ini tiada, seakan-akan tubuh kasar ini lenyap. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri dan Allah Ta'ala. Diri yang sesungguhnya, itulah rasa ini, itulah rasa ini. Maka insya Allah semuanya akan tiada. Keduniaan ini akan tiada, akan perlahan terkikis, akan perlahan berkurang, sehingga terkadang muncullah nafas yang halus tersebut. Tiba-tiba nafas kita akan menjadi halus, maka kita akan merasakan tubuh kasar ini lenyap dan bahkan sampai tiada, karena kita hanya mengikuti rasa ini. Kita hanya mengikuti tuntunan daripada guru sejati ini. Itulah Nur Muhammad yang akan membawa kita, yang akan mengurangi keduniaan kita dan memperjalankan diri ini menuju kehadirat Allah Ta'ala, sehingga prasangka dan perasaan akan terpental, akan berkurang. Yang ada adalah kesejatian rasa, kesejatian diri sebenar diri kita, sehingga kita benar-benar merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala, begitu dekatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, maka perlulah kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasakan begitu adanya rasa, tidak sebatas kita mendengar cerita, tetapi kita benar-benar mengalami, merasakan. Maka itulah perlu kita syukuri. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk menghidupkan rasa yang ada pada kolbi ini, berzikir di dalam hati ini, maka hati kita pun tidak akan gemetar. Hati kita pun tidak akan merindukan Allah Ta'ala, dan kita tidak akan pernah merasakan fananya tubuh kasar ini. Tetapi ketika kita membiasakan diri, maka Allah Ta'ala akan membuktikan kebesarannya, sehingga kita benar-benar sadar jika kita hanyalah hambanya yang fakir, yang hanya bisa mengikuti tuntunan dan kehendaknya, yang harus selalu bersyukur, bersujud dan memujinya, sehingga Allah Ta'ala semakin menuntun kita agar kita selalu dekat dengannya, kita selalu mesra bersama. Bagaimanakah caranya agar kita dapat melihat diri kita sendiri? Caranya adalah kita harus selalu berbanyak untuk merenungi diri. Jika kita selalu merenungi diri ini, maka insya Allah kita akan dapat melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat jiwa kita sendiri. Jangan kita memaksakan diri untuk mengingat ataukah melihat diri kita. Jika kita memaksakannya, maka kita akan digiring ke jalan yang salah. Itu hati-hati. Di saat kita berzikir, jangan kita mengsengajakan diri untuk membayangkan diri ini. Tetapi biarkanlah nafas ini berjalan. Zikir yang kita amalkan itu berjalan. Biarkanlah. Ketika kita merenungi diri, kemudian tiba-tiba diri ini muncul dengan sendirinya untuk mengingat diri kita, maka kita ikuti. Maka disitulah terjadi ma'rifat. Yang pertama, puncak pertemuan antara diri yang zahir dan yang batin. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan ilmu yang dimiliki oleh para pejalan spiritual untuk bertemu dengan jati dirinya sendiri, agar dapat kita kenal dan tahu jalan ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kematian dan tahu tentang jalan pulang kita. Itulah salah satu cara dan contohnya. Jadi ketika kita mengamalkannya, kita kosongkan pikiran ini,
kita hanya hidupkan rasa ini tanpa kita merencanakan untuk melihat diri ini. Itu yang lebih tepat, yang lebih benar dan sempurna. Jika kita khusyuk kepada Allah, selalu merenungi diri kita, perbuatan tentang keduniaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bawa di atas sejadah kita merenungi kebaikan dan keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita sesali. Maka insya Allah ketika hawa bumi ini berperang, kita akan dapat menyaksikan diri kita sendiri. Kenapa kita dapat menyaksikan diri kita? Karena cahaya tuntunan Nur Muhammad pada diri ini telah bersinar dan menyelimuti jiwa kita. Maka batin ini dapat melihat jiwa itu, karena jiwa itu telah bercahaya, sehingga dapat memancar keluar bagaikan cermin. Wajah kita pun kita dapat mengetahui tanpa kita melihatnya di cermin. Lekuk wajah kita, bentuk muka kita bisa mengetahui secara rinci. Itulah rahasia diri kita sendiri. Hilangkanlah unsur keduniaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita ingin melihat diri kita dengan menggunakan ilmu dan amalan, itu nanti ceritanya akan berbeda. Perjalanan ini akan berbeda. Maka kita harus mempunyai dan berguru tentang ilmu untuk mengenal tanda-tanda kematian. Itu pun ada berbagai macam ilmu dan tingkatan, semuanya tidak sama. Tetapi yang lebih murni adalah perjalanan jiwa. Kita mengkaji tentang perjalanan jiwa saja, maka kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita tanpa cermin, langsung murni daripada Allah Ta'ala. Dia akan keluar secara laduni. Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam, hanya karena Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan tanpa kita memamerkan, sehingga orang lain dapat mengetahui. Itulah sholat rahasia yang hanya kita kerjakan melalui qalbi ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala akan menghidupkan rasa kita. Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalannya agar kita insya Allah selalu tersambung kepadanya. Allah akan menggetarkan rasa ini. Allah akan menggetarkan hati kita agar dengan sendirinya, karena kita selalu mengamalkan zikir di dalam qalbi ini, maka insya Allah dengan sendirinya qalbi kita akan berzikir, akan mengagungkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Dia akan bergetar, memuliakan penciptanya, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan membuktikan dengan menghidupkan rasa yang ada pada diri kita, yang ada pada qalbi ini, hingga membias, menyelimuti batang tubuh kita. Maka insya Allah batang tubuh ini akan menjadi fana, karena sandaran kita, iman ini, akidah ini lurus kepada Allah Ta'ala. Maka tiada lagi yang lain, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah, maka tubuh kasar ini akan panah, sehingga kita merasakan seakan-akan tubuh kasar ini tiada, seakan-akan tubuh kasar ini lenyap. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri dan Allah Ta'ala. Diri yang sesungguhnya, itulah rasa ini, itulah rasa ini. Maka insya Allah semuanya akan tiada. Keduniaan ini akan tiada, akan perlahan terkikis, akan perlahan berkurang, sehingga terkadang muncullah nafas yang halus tersebut.
tiba-tiba nafas kita akan menjadi halus. Maka kita akan merasakan tubuh kasar ini lenyap dan bahkan sampai tiada. Karena kita hanya mengikuti rasa ini. Kita hanya mengikuti tuntunan daripada guru sejati ini. Itulah Nur Muhammad yang akan membawa kita, yang akan mengurangi keduniaan kita dan memperjalankan diri ini menuju kehadirat Allah Ta'ala, sehingga prasangka dan perasaan akan terpental, akan berkurang. Yang ada adalah kesejatian rasa, kesejatian diri sebenar diri kita, sehingga kita benar-benar merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala, begitu dekatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Maka perlulah kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasakan begitu adanya rasa. Tidak sebatas kita mendengar cerita, tetapi kita benar-benar mengalami, merasakan. Maka itulah perlu kita syukuri. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk menghidupkan rasa yang ada pada kolbi ini, berzikir di dalam hati ini, maka hati kita pun tidak akan gemetar. Hati kita pun tidak akan merindukan Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah merasakan fananya tubuh kasar ini. Tetapi ketika kita membiasakan diri, maka Allah Ta'ala akan membuktikan kebesarannya. Sehingga kita benar-benar sadar jika kita hanyalah hambanya yang fakir, yang hanya bisa mengikuti tuntunan dan kehendaknya, yang harus selalu bersyukur, bersujud dan memujinya, sehingga Allah Ta'ala semakin menuntun kita agar kita selalu dekat dengannya, kita selalu mesra bersama. Bagaimanakah caranya agar kita dapat melihat diri kita sendiri? Caranya adalah kita harus selalu berbanyak untuk merenungi diri. Jika kita selalu merenungi diri ini, maka insya Allah kita akan dapat melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat jiwa kita sendiri. Jangan kita memaksakan diri untuk mengingat ataukah melihat diri kita. Jika kita memaksakannya, maka kita akan digiring ke jalan yang salah. Itu hati-hati. Di saat kita berzikir, jangan kita mensengajakan diri untuk membayangkan diri ini. Tetapi biarkanlah nafas ini berjalan. Zikir yang kita amalkan itu berjalan. Biarkanlah. Ketika kita merenungi diri, kemudian tiba-tiba diri ini muncul dengan sendirinya untuk mengingat diri kita, maka kita ikuti. Maka disitulah terjadi ma'rifat. Yang pertama, puncak pertemuan antara diri yang zahir dan yang batin. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan ilmu yang dimiliki oleh para pejalan spiritual untuk bertemu dengan jati dirinya sendiri, agar dapat kita kenal dan tahu jalan ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kematian dan tahu tentang jalan pulang kita. Itulah salah satu cara dan contohnya. Jadi ketika kita mengamalkannya, kita kosongkan pikiran ini. Kita hanya hidupkan rasa ini tanpa kita merencanakan untuk melihat diri ini. Itu yang lebih tepat, yang lebih benar dan sempurna. Jika kita khusyuk kepada Allah, selalu merenungi diri kita, perbuatan tentang keduniaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bawa di atas sejadah kita merenungi kebaikan dan keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita sesali. Maka insya Allah ketika hawa bumi ini berkurang, kita akan dapat menyaksikan diri kita sendiri. Kenapa kita dapat menyaksikan diri kita? Karena cahaya tuntunan Nur Muhammad pada diri ini telah bersinar dan menyelimuti jiwa kita. Maka batin ini dapat melihat jiwa itu, karena jiwa itu telah bercahaya.
sehingga dapat memancar keluar bagaikan cermin. Wajah kita pun kita dapat mengetahui tanpa kita melihatnya di cermin. Lekuk wajah kita, bentuk muka kita bisa mengetahui secara rinci. Itulah rahasia diri kita sendiri. Hilangkanlah unsur keduniaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita ingin melihat diri kita dengan menggunakan ilmu dan amalan, itu nanti ceritanya akan berbeda. Perjalanan ini akan berbeda. Maka kita harus mempunyai dan berguru tentang ilmu untuk mengenal tanda-tanda kematian. Itu pun ada berbagai macam ilmu dan tingkatan, semuanya tidak sama. Tetapi yang lebih murni adalah perjalanan jiwa. Kita mengikuti tentang perjalanan jiwa saja, maka kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita tanpa cermin, langsung murni daripada Allah Ta'ala. Dia akan keluar secara laduni. Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam, hanya karena Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan tanpa kita memamerkan, sehingga orang lain dapat mengetahui. Itulah sholat rahasia yang hanya kita kerjakan melalui qalbi ini. Maka insya Allah, Allah Ta'ala akan menghidupkan rasa kita. Allah Ta'ala akan menuntun kita ke jalannya agar kita insya Allah selalu tersambung kepadanya. Allah akan menggetarkan rasa ini. Allah akan menggetarkan hati kita agar dengan sendirinya, karena kita selalu mengamalkan zikir di dalam qalbi ini, maka insya Allah dengan sendirinya qalbi kita akan berzikir, akan mengagungkan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Dia akan bergetar, memuliakan penciptanya, merindukan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan membuktikan dengan menghidupkan rasa yang ada pada diri kita, yang ada pada qalbi ini, hingga membias, menyelimuti batang tubuh kita. Maka insya Allah batang tubuh ini akan menjadi fana, karena sandaran kita, iman ini, akidah ini lurus kepada Allah Ta'ala. Maka tiada lagi yang lain, yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Insya Allah, maka tubuh kasar ini akan fana, sehingga kita merasakan seakan-akan tubuh kasar ini tiada, seakan-akan tubuh kasar ini lenyap. Yang ada hanyalah rasa, yang ada hanyalah diri dan Allah Ta'ala. Diri yang sesungguhnya, itulah rasa ini, itulah rasa ini. Maka insya Allah semuanya akan tiada. Keduniaan ini akan tiada, akan perlahan terkikis, akan perlahan berkurang, sehingga terkadang muncullah nafas yang halus tersebut. Tiba-tiba nafas kita akan menjadi halus, maka kita akan merasakan tubuh kasar ini lenyap dan bahkan sampai tiada, karena kita hanya mengikuti rasa ini, kita hanya mengikuti tuntunan daripada guru sejati ini. Itulah Nur Muhammad yang akan membawa kita, yang akan mengurangi keduniaan kita dan memperjalankan diri ini menuju kehadirat Allah Ta'ala, sehingga prasangka dan perasaan akan terpental, akan berkurang. Yang ada adalah kesejatian rasa, kesejatian diri sebenar diri kita, sehingga kita benar-benar merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala, begitu dekatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah,
maka perlulah kita syukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasakan begitu adanya rasa. Tidak sebatas kita mendengar cerita, tetapi kita benar-benar mengalami, merasakan. Maka itulah perlu kita syukuri. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk menghidupkan rasa yang ada pada kolbi ini, berzikir di dalam hati ini, maka hati kita pun tidak akan gemetar. Hati kita pun tidak akan merindukan Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah merasakan fananya tubuh kasar ini. Tetapi ketika kita membiasakan diri, maka Allah Ta'ala akan membuktikan kebesarannya. Sehingga kita benar-benar sadar jika kita hanyalah hambanya yang fakir, yang hanya bisa mengikuti tuntunan dan kehendaknya, yang harus selalu bersyukur, bersujud dan memujinya. Sehingga Allah Ta'ala semakin menuntun kita agar kita selalu dekat dengannya, kita selalu mesra bersama. Bagaimanakah caranya agar kita dapat melihat diri kita sendiri? Caranya adalah kita harus selalu berbanyak untuk merenungi diri. Jika kita selalu merenungi diri ini, maka insya Allah kita akan dapat melihat diri kita sendiri. Kita akan melihat jiwa kita sendiri. Jangan kita memaksakan diri untuk mengingat ataukah melihat diri kita. Jika kita memaksakannya, maka kita akan digiring ke jalan yang salah. Itu hati-hati. Di saat kita berzikir, jangan kita mensengajakan diri untuk membayangkan diri ini. Tetapi biarkanlah nafas ini berjalan. Zikir yang kita amalkan itu berjalan. Biarkanlah. Ketika kita merenungi diri, kemudian tiba-tiba diri ini muncul dengan sendirinya untuk mengingat diri kita, maka kita ikuti. Maka disitulah terjadi ma'rifat. Yang pertama, puncak pertemuan antara diri yang zahir dan yang batin. Ada berbagai macam tingkatan-tingkatan ilmu yang dimiliki oleh para pejalan spiritual untuk bertemu dengan jati dirinya sendiri. Agar dapat kita kenal dan tahu jalan ketika kita dipanggil Allah Ta'ala, yaitu mengetahui tentang tanda-tanda kematian dan tahu tentang jalan pulang kita. Itulah salah satu cara dan contohnya. Jadi ketika kita mengamalkannya, kita kosongkan pikiran ini. Kita hanya hidupkan rasa ini tanpa kita merencanakan untuk melihat diri ini. Itu yang lebih tepat, yang lebih benar dan sempurna. Jika kita khusyuk kepada Allah, selalu merenungi diri kita, perbuatan tentang keduniaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bawa di atas sejadah kita merenungi kebaikan dan keburukan yang selama ini kita lakukan dan kita sesali. Maka insya Allah ketika hawa bumi ini berkurang, kita akan dapat menyaksikan diri kita sendiri. Kenapa kita dapat menyaksikan diri kita? Karena cahaya tuntunan Nur Muhammad pada diri ini telah bersinar dan menyelimuti jiwa kita. Maka batin ini dapat melihat jiwa itu, karena jiwa itu telah bercahaya, sehingga dapat memancar keluar bagaikan cermin. Wajah kita pun kita dapat mengetahui tanpa kita melihatnya di cermin. Lekuk wajah kita, bentuk muka kita bisa mengetahui secara rinci. Itulah rahasia diri kita sendiri. Hilangkanlah unsur keduniaan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita ingin melihat diri kita dengan menggunakan ilmu dan amalan, itu nanti ceritanya akan berbeda. Perjalanan ini akan berbeda. Maka kita harus mempunyai dan berguru tentang ilmu untuk mengenal tanda-tanda kematian. Itu pun ada berbagai macam ilmu dan tingkatan, semuanya tidak sama. Tetapi yang lebih murni adalah perjalanan jiwa.
kita mengkaji tentang perjalanan jiwa saja, maka kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita tanpa cermin, langsung murni daripada Allah Ta'ala. Dia akan keluar secara laduni. Ketika kita melaksanakan zikir qalbi, zikir hati, kita mengamalkan zikir secara diam-diam hanya karena Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan tanpa kita memamerkan, sehingga orang